Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam bincang bersama Sivitas SD Alhamdulillah pada tahun ini, tahun ajaran 2024-2025. Tentunya kali ini kita bersama dengan wajah baru. Kita mungkin langsung saja menjerat waktu. Sebelumnya ini pada hari Selasa 7 Agustus 2024 pada pukul 10 pagi ya. Langsung saja Ibu, dengan siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Rahmawati SPD, biasa dipanggil Ibu Rahma. Oke, baik. Ibu Rahmawati SPD biasa dipanggil dengan Ibu Rahma. Jujur aja ini udah 4 bulan kita nggak syuting, Iya. jadi kita agak lupa ini loading. Ibu baru bergabung ya di SPD? Iya, saya baru Berarti baru tahun ini. baru tahun ini, berarti baru 2 mingguan, 3 minggu? Baru dari bulan Juli. Sebulan ya hitungannya. Insya Allah ya. Iya, Insya Allah. Kelas berapa Ibu mengajar? Alhamdulillah saya diminta untuk memegang kelas 1 Ar-Rahim. Kelas 1 Ar-Rahim. Baik. Bagaimana, ada kendala Ibu mengajar di kelas 1 Ar-Rahim? Ya gitu ya Pak, kan kalau kelas 1 masih dalam masa transisi nih dari TK ke SD, dia masih adaptasi, jadi masih ada anak yang kurang konsentrasi, suka berantem kayak gitu sih, terus belum bisa mandiri itu aja. Jadi saya harus punya siasat gitu ya, cari pelajaran yang menyenangkan, inovatif, terus bikin ice breaking yang seru, jadi anak-anak nggak bosen dan tetap konsentrasi belajar gitu. Jadi itu bisa dibilang cara penanganan Ibu ya? Iya. Untuk bagaimana menangani konsentrasi di kelas itu. Iya. Luar biasa. Nah, ini kan tadi ada ice breaking dan sebagainya, tentu pasti ada gesekan lah kalau bahasanya bertengkar dan kutip. Iya, Gimana tuh cara iya. penanganan itu? Biasanya kalau misalkan dia bawa pegang pensil atau apapun gitu ya yang membahayakan, saya langsung ambil dulu dan saya bicarakan baik-baik nih anaknya, saya ketemukan dulu yang bertengkar, tidak langsung saya untuk anaknya berbaikan gitu ya, tapi saya kasih tahu dulu kalau salah satunya ini misalkan kesalahannya apa, saya jelasin dulu kalau kamu nggak boleh kayak gini ya Kak, itu salah ya. Satunya juga saya jelaskan kalau seperti ini tidak baik, jadi fair gitu Pak, sama-sama tidak memihak sebelah kayak gitu. Baru nanti jika sudah anteng nih, sudah mulai aman nyaman, baru minta maaf gitu, saling minta maaf dan dikasih motivasi, dikasih dorongan, dikasih pujian. Jadi anak ya kan nalurinya anak itu kan sejatinya mereka maha pemaaf ya, beda sama orang dewasa yang sering ngungkit-ngungkit gitu ya. Nanti anak-anak mah berantem 5 menit kemudian sudah bermain lagi kayak gitu. Jadi ketika anak berantem kemudian kita kasih pujian, ketika mereka sudah berbaikan, itu menanamkan sifat pemaaf dalam diri dia kayak gitu. Luar biasa. Boleh nggak kita tahu nih, sekarang sebulan ya di sekitar Gede. Nah, sebelum Ibu mengajar di situ udah berapa lama pengalaman Ibu mengajar? Kebetulan waktu itu setahun saya di SMP Pak, jadi lumayan kaget nih waktu minta dipegang untuk ngajar kelas 1, jadi kayak wah, ngajarin anak-anak kecil lagi. Sebelumnya saya juga pernah di TK, terus jadi keuangan juga di Bimba. Lamanya saya keuangan, tapi ada basic ngajarinnya, alhamdulillah. Anak-anak kecil sudah pernah, yang dewasa juga pernah. Berarti TK SMP ya? Iya, TK SMP. TK SMP. Tapi gini Pak, kan waktu saya ngajar kan nggak terlalu banyak nih ya, di kelas 1 lumayan nih, anak-anaknya 33, biasanya kalau SMP saya cuma 20-an dan waktu TK malah 15-an. Jadi ya saya harus belajar lagi, baca-baca jurnal kayak gitu supaya menangani kelas supaya kondusif gitu sih. Luar biasa. Nah, supaya tetap kondusif, memang cara Ibu untuk penanganan kondusif itu bagaimana? Biasanya kita bikin kesepakatan kelas Pak, kesepakatan kelas. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar nih, dikasih hukuman, sanksinya kayak istighfar 10 kali kayak gitu. Nah itu kan untuk supaya anak-anak lebih disiplin ya. Kemudian bikin ice breaking yang seru dan pembelajaran yang menyenangkan itu aja. Luar biasa. Nah tadi Ibu kan bahasa dalam penanganan anak yang tadi agak selisih itu Ibu temukan sebagainya. Apa ada Ibu punya kesepakatan gitu? Ada. Ada. Kalau berantem gitu kita istighfar sih Pak, 20 kali, 10 kali kayak gitu. Dan Jadi hukumannya berpahala. Luar biasa. Untuk Ibu Ratna.
Terus sebulan di sini pengalaman di TK SMP. Nah, untuk mengevaluasi nih cara ibu dalam KBM itu apa itu polanya? Biasanya saya recalling, jadi kalau pas pulang nih nanti saya review lagi pembelajaran, saya kasih tebak-tebakan nih Pak gitu. Kalau nggak besokannya saya review juga, kemarin kita belajar apa ya anak-anak, jadi mereview gitu kan, ngelihat juga, oh anak-anak udah bisa atau belum, kalau belum bisa ulangin lagi pembelajarannya seperti itu. Nah, dalam recalling itu ketika ibu menemukan mungkin ada anak yang lupa, bagaimana tuh cara ibu gitu? Biasanya saya kan pasti beda-beda ya kemampuan anak. Ada satu yang mungkin ketertinggalan, biasanya itu saya kasih jam pelajaran tambahan gitu pada les. Wah, biasa. Jadi tanpa diminta sudah les juga nih ya. Betul. Harus ada kolaborasi juga sama orang tua ya. Kalau misalnya anaknya seperti ini mah di kelas, jadi saya juga japri ke mamahnya nih mah, nanti tolong dibantu membacanya di rumah seperti itu. Nah, kalau gitu siapa dulu nih kelas 1 Alvin-nya gimana? Halo semuanya, ayah bunda di rumah, anak-anak soleh dan soleha, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, ini KBM 2004-2025. Target ibu untuk kelas 1 ini apa? Pasti yang pertama saya ingin anak-anak tuh akhlaknya baik ya Pak. Semoga anak-anak kedepannya bisa lebih bertanggung jawab, disiplin yang pasti. Kemudian dalam hal KBM dia bisa membaca, menulis dengan baik, seperti itu sih kedepannya. Luar biasa. Jadi nanti orang tua siswi kelas 1 Alvin silahkan ditagih nih. Yang pertama sih akhlaknya Pak, saya ingin anak-anak tuh akhlaknya baik. Insya Allah di Alhamdulillah ini anak-anaknya baik semua. Masyaallah ya, luar biasa ini guru kita Ibu Rahma, dengan syarat pengalaman, dengan syarat integritas tentunya, kualitas cukup membanggakan kita semua. Terakhir ini Ibu, apa pesan untuk SDT Alhamidiyah Bojonggede? Ya, semoga SDT Alhamidiyah makin jaya, makin berkembang, menciptakan generasi ukhuwah yang baik, sehingga berguna bagi bangsa, negara, dan agama seperti itu Pak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa, khususnya orang tua siswa-siswi kelas 1 Al-Hakim. Ada yang mau sampaikan terakhir? Mungkin cukup itu saja. Cukup itu saja. Kita akhiri. Silakan di subscribe juga, silakan dikasih komen, saran dan kritik di YouTube kita, di website kita TKSD Alhamidiyah Bojonggede, di YouTube kita SD Alhamidiyah Bojonggede, dan tentunya kita menunggu saran dan kritik dari Bapak Ibu semua. Jargon dulu kali Pak. Jargon SDT ya. SDT Alhamidiyah hebat, berkah, manfaat. Terima kasih Bu Rahma ya, atas kesempatannya di Ibu ini. Alhamdulillah. Dalam pada kita. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.